Arti Al-Quran Bahasa Indonesia dari buku Ibnu Katsir. Tafsir ini diambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Juz 1. Surah ke-1 Al-Fatihah Pembukaan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah kedua Al-Baqarah, Sapi Betina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada saitan-saitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki,
niscaya Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri suami yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Allah berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan sombong dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh Saitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat, sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu.
Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab,
Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman, tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu, memberikan alasan-alasan di hadapan Tuhanmu, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, Roh Suci. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati.
Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu, jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh saitan-saitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi keburukan dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi keburukan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Raina, peliharalah kami, tetapi katakanlah, unsurna, perhatikanlah, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat mana saja yang kami hapuskan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya,
kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepada Allah. Dan Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Lalu jadilah ia. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam berserah diri secara mutlak kepada Allah. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak,
melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan hanya kepada Allah lah kami menyembah. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Semoga bermanfaat. Tanggal 1 Februari tahun 2023. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Surah 96 Al-Alaq ayat 5 pertama. Surah 68 Al-Qalam beberapa ayat dari surah ini. Surah 73 Al-Muzammil. Surah 74 Al-Mudatsir. Surah 111 Al-Lahab. Surah 81 At-Ta'wir hanya 29 ayat. Surah 87 Al-A'la Sabihismah. Surah 94 Al-Insyirah Alam Nasyirah. Surah 103 Al-Asyr. Surah 89 Al-Fajr. Surah 93 Ad-Duha. Surah 92 Al-Lail. Surah 100 Al-Adiyat. Surah 108 Al-Kausar. Surah 81 At-Ta'wir. Surah 102 At-Takatsur. Surah 107 Al-Maun. Surah 105 Al-Fil. Surah 112 Al-Ikhlas. Kelebihan Al-Quran, ada beberapa kata yang bersamaan jumlahnya seperti kosa kata Al-Quran 77.439. Huruf Al-Quran 323.015. Allah 2698. Hayat dan maut 145. Hari 365. Bulan 12. Akhirat dan dunia 115. Malaikat dan setan 88. Ar-Rahman 57. Ar-Rahim 114. Ketenangan dan kecemasan 13. Panas dan dingin 4. Infak, sedekah dan kepuasan 73. Kikir dan penyesalan 12. Zakat dan berkat 32. Bismillahirrohmanirrohim 19. La haula wala quwata illa billah 19. Malaikat penjaga neraka 19. Isem atau aliran 19.